Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rio Arisandi dengan NPM 2217051154. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi teori komputasi dari mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Teori komputasi. Apa sih teori komputasi itu? Teori komputasi adalah cabang ilmu komputer yang teoritis. Teori komputasi sendiri berkaitan dengan studi bagaimana persoalan atau problem dapat diselesaikan pada sebuah model dengan menggunakan algoritma. Model tersebut dinamakan model komputasi. Di sini teori komputasi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada teori otomata, yang kedua ada teori komputabilitas, dan yang ketiga teori kompleksitas. Apa sih teori otomata, teori komputabilitas, dan teori kompleksitas itu? Ketiga teori tersebut dikaitkan dengan pertanyaan apa yang dapat dilakukan oleh komputer dan apa keterbatasannya. Studi teori komputasi difokuskan untuk menjawab 2 pertanyaan di atas. Yang pertama, apa yang dapat dikomputasi? Dan yang kedua, berapa banyak sumber daya seperti waktu, ruang yang dibutuhkan untuk melakukan komputasi tersebut? Untuk menjawab kedua pertanyaan di atas, teori komputabilitas dan teori kompleksitas sangat berhubungan erat. Teori komputabilitas sendiri bertujuan untuk memeriksa apakah persoalan komputasi dapat dipecahkan pada suatu model komputasi yang teoritis. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan yang kedua, teori kompleksitas bertujuan untuk mengkaji kebutuhan waktu, ruang, untuk memecahkan persoalan yang diselesaikan dengan pendekatan yang berbeda. Di sini, teori otomata mengacu pada definisi dan sifat-sifat model komputasi. Teori otomata sendiri adalah teori mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan teori otomata, yaitu grammar. Selanjutnya, ada model komputasi. Yang pertama ada finite state automata atau juga sering disebut finite state machine. Finite state automata dapat didefinisikan sebagai model matematika untuk sistem apapun yang memiliki jumlah state kondisional terbatas. Contoh dari finite state automata ini adalah sekumpulan tombol pada konsol video game yang terhubung ke serangkaian tindakan tertentu di dalam game. Ketika kita atau pengguna menekan tombol tertentu, tentu sistem itu mengetahui untuk mengimplementasikan tindakan sesuai. Di sini FSA atau FSM dibagi menjadi 2, yaitu deterministic finite automata dan non-deterministic finite automata atau sering juga disebut NFA. Selanjutnya ada model komputasi yang kedua, yaitu push-down automata atau PDA. Push-down automata adalah mesin otomata yang memiliki masukan menggunakan teknik LIFO atau last in first out. Maksudnya itu mesin otomata ini menentukan apakah suatu output dapat diterima atau tidak oleh mesin tersebut. Dalam melakukan proses penerimaan input, PDA melakukan memory stack. Bisa dilihat ini merupakan contoh dari push-down automata. Baik, yang selanjutnya ada model komputasi mesin Turing atau Turing machine.
Mesin Turing adalah model komputasi teoritis yang ditemukan oleh Alan Turing, berfungsi sebagai model ideal untuk melakukan perhitungan matematis. Walaupun model ideal ini diperkenalkan sebelum komputer, model ini tetap diterima di kalangan ilmu komputer sebagai model yang sesuai untuk menentukan apakah suatu fungsi dapat diselesaikan oleh komputer atau tidak. Mesin Turing ini terkenal dengan ungkapan, apapun yang bisa dilakukan oleh mesin Turing pasti bisa dilakukan oleh komputer. Selanjutnya, otomata dan teori bahasa. Apa sih hubungan otomata dengan bahasa? Tidak seperti bahasa alami seperti Inggris ataupun Arab, bahasa komputer harus presisi, baik bentuk dan artinya. Bentuk dan artinya ini harus ditentukan tanpa ambiguitas, sehingga pemrogram dan komputer dapat mengetahui apa yang seharusnya dilakukan oleh suatu program. Hubungan di antara bahasa dan otomata adalah bahasa dijadikan sebagai input oleh suatu mesin otomata. Selanjutnya, mesin otomata akan membuat keputusan yang mengindikasikan apakah input itu diterima atau tidak. Nah, di sini terdapat perbedaan antara bahasa komputer dan bahasa manusia. Perbedaan antara bahasa komputer dan bahasa manusia sampai sekarang belum diketahui bagaimana cara manusia mengartikan bahasa. Sementara dengan pasti kita dapat mengartikan bahasa pada komputer. Selanjutnya, di sini ada operasi bahasa. Operasi bahasa reguler adalah operasi matematika yang digunakan dalam teori komputasi yang bertujuan untuk memanipulasi bahasa reguler. Di sini terdapat 4 jenis operasi bahasa reguler. Yang pertama ada operasi concatenation yang menggabungkan dua bahasa menjadi satu bahasa baru. Selanjutnya ada bahasa union. Operasi union ini menggabungkan dua bahasa menjadi satu bahasa yang baru tanpa menghilangkan duplikat. Dan yang ketiga ada operasi intersection. Operasi intersection ini menghasilkan bahasa yang terdiri dari elemen yang sama dari dua bahasa yang diberikan. Selanjutnya yang terakhir ada operasi clean start yang menghasilkan bahasa yang terdiri dari semua kemungkinan kombinasi dari elemen bahasa yang diberikan. Nah, jadi keempat yang saya sebutkan tadi itu merupakan jenis-jenis operasi bahasa reguler yang bisa digunakan. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi kali ini. Apabila ada salah kata ataupun salah ucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.